sorak-sorai. Siap memuji Tuhan? Siap. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hadirat Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami bisa berada di tempat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena kasih dan karunia Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah kami Tuhan, berkati setiap kami, berkati jaringan, berkati hati kami Tuhan Yesus, biar setiap kami bisa merasakan hadirat Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami ada di tempat ini, bukan suatu kebetulan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Lihat setiap hati anak-anak Tuhan yang datang ke tempat ini. Jamah mereka Tuhan, jamah setiap hati mereka Tuhan. Supaya bisa mereka merasakan hadirat Tuhan. Supaya mereka bisa merasakan gimana cintanya Tuhan itu atas setiap hidup mereka Tuhan. Shikiara la bayara la bayara la bayara la bayara la. Shikiara la bayara la bayara la. Persiapkan hati kami Tuhan untuk datang menyembah Tuhan. Yes Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Yes Tuhan, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik hanya untuk Tuhan, amin. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Sebab Engkau Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, yes Tuhan, Namamu indah. Engkau Tuhan, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kami memuji-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Yes Jesus, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Yes Jesus, semua puji
Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari kita keluarkan ekspresi kita kepada Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Mari shine, angkat pujian ini dengan hatimu. Ku mau memuji-Mu. Sebab Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua Tuhan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari angkat pujian-Mu kepada Tuhan. Angkat penyembahan-Mu kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Yesus. Sebab cinta-Mu nyata Tuhan. Shikiara raba baba baba bayara bayara. Shikiara raba baba baba baba. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami
Angkat penyembahanmu terus kepada Tuhan. Angkat sebuah pujianmu yang mulia, persembahanmu yang harum kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Biarlah urapanmu, Roh Kudusmu, apimu terjadi Tuhan di ibadah kami ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Yesus. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami gak mau berdiam diri Tuhan. Mari kita rasakan. Kita angkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Rasakan gimana baiknya Tuhan atas hidup kita teman-teman. Rasakan gimana cintanya Tuhan atas hidup kita teman. Bahkan Dia rela berkorban hidupnya untuk kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku mau memuji-Mu. Yes Tuhan. Ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Mari berikan perasaanmu untuk Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari kita teman-teman kita bangkit berdiri. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan kami Tuhan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau
Benar Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu tapi di setiap hari-hari kami Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya Tuhanlah yang kami sembah, Tuhan yang kami puji. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Tuhan. Dan di masa muda kami Tuhan, Engkau memilih kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak, sebentar kami akan berdoa Tuhan. Kami mau mengucapkan berkat bagi Indonesia, kami mau mengucapkan berkat bagi kota Batam Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat negara kami tercinta Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita berdoa, ungkapkan isi doa kamu, isi doa kita semua bagi Indonesia, bagi kota Batam di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita untuk negeri kita, menjadi kerinduan kita untuk kota kita, mari kita naikkan untuk Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini Tuhan, kota kami Tuhan berada di zona hijau Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan, supaya kesembuhan itu terus terjadi Tuhan. Baik di kota Batam, baik di Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan itu Tuhan, boleh Tuhan berikan bagi Indonesia, boleh Tuhan nyatakan bagi kota Batam ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berada di sini Bapak, menjadi orang Indonesia, menjadi warga di kota Batam Tuhan Yesus. Kami mau berdoa biar kiranya Tuhan Engkau memberkati Indonesia Tuhan Yesus. Engkau memberkati pemimpin kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua jajaran yang ada Tuhan, orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk memimpin, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan di Indonesia. Biar Tuhan apapun yang terjadi di Indonesia, setiap program kerja yang ada, biarlah itu semua turut rencana Tuhan, semua sesuai dengan rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Karena kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk kota Batam ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di sini menuntut ilmu, bekerja, bahkan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat kota Batam, biar juga Tuhan yang terus melindungi kota Batam ya Bapak. Tuhan yang terus memegang kota Batam ini, karena kami tahu kota Batam adalah kota kunci yang bisa membuka pintu-pintu Tuhan, di mana kami boleh menjadi berkat di setiap negara-negara yang ada, di setiap kota-kota yang ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa buat gereja kami Tuhan Yesus, House of Glory ya Bapak. Terima kasih buat rumah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat pembangunan yang sedang berlangsung Tuhan. Kami melihat banyak progres Tuhan Yesus. Kami berdoa ketika Tuhan yang mengawali, Tuhan juga yang mengakhiri. Tuhan yang akan memberkati proses pembangunan gereja kami, sehingga gereja kami boleh dibangun Tuhan, berdiri tepat pada waktunya, dan gereja kami akan menjadi berkat bagi kota Batam. Kami yang ada di dalamnya, kami juga mau Tuhan pakai untuk menjadi berkat di kota Batam. Kami berdoa buat pemimpin kami Tuhan Yesus, dari yang paling teratas Tuhan Bapak Niko Nyutora Harjo Tuhan Yesus, Bapak Johan Handoyo ya Bapak, dan juga Bapak Irwan, dan juga gembala kami kasih Bapak Erwin Tuhan Yesus, dan juga wakilnya Pak Julianus dan Pak Ojanka. Terima kasih buat pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang Tuhan kirimkan untuk memimpin kami Tuhan Yesus. Biarkan roh kepemimpinan itu terus berada pada mereka. Kemanapun mereka pergi Tuhan, biar Tuhan yang terus menuntun mereka. Biar melalui mulut bibir hamba-Mu, firman Tuhan dapat diberitakan dengan baik. Melalui kehidupan mereka Tuhan, banyak orang yang diberkati ya Bapak. Terima kasih. Dan kami juga berdoa buat komunitas ini Tuhan, buat Shine Tuhan Yesus. Thank you buat wadah yang Tuhan berikan bagi anak-anak muda Tuhan. Kami tahu saat ini masih banyak teman-teman kami yang meninggalkan Tuhan atau bahkan yang belum mengenal Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar kami yang ada di dalam komunitas ini bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat, untuk menjadi contoh bagi mereka, untuk kami boleh menjadi terang dan garam bagi mereka. Kalau Tuhan boleh memberkati kami juga mau memberkati mereka. Kami juga mau menolong mereka. Kami juga ingin mereka bersama dengan kami saat ini di tempat ini beribadah Tuhan. Itu kerinduan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat pembina kami Kak Vera, juga suaminya Kak Febri dan Kevas. Terima kasih buat pembina yang luar biasa yang sudah setia Tuhan.
berada di komunitas ini, membangun komunitas ini dengan tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa buat ketua kami Tuhan Yesus, pemimpin kami Tuhan, gembala kami Ko Edwin Tuhan Yesus, dan juga istrinya Ci Angel, dan juga anak-anaknya Toby dan juga Abigail Tuhan. Thank you buat pemimpin yang luar biasa juga yang Tuhan tunjuk bagi kami, yang mau menyediakan waktunya untuk anak-anak muda bagi generasi. Berkati setiap pemimpin-pemimpin kami, para leader yang ada Tuhan Yesus, dan semua kami yang ada di sini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memuji, menyembah Tuhan. Kami mau bersuka cita buat Tuhan. Kami mau melompat bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang siap boleh sama-sama katakan Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa lagi untuk Tuhan. Amin. Sekali lagi ya, kalau saya bilang Shalom, jawabannya yang luar biasa untuk Tuhan. Amin. Shalom. Kurang luar biasa, pasti belum makan teman-teman ya. Sekali lagi ya, Shalom. Oke, beri tepuk tangan yang terbaik lagi sekali lagi untuk Tuhan. Amin. Siap untuk melompat untuk Tuhan, amin. Sebab nama Tuhan, nama yang berkuasa atas hidup kita, amin. Berikan luar biasa lagi pujianmu kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu siap mengambil senjata Tuhan, amin. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan luar biasa lagi, amin. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi siapa lawan kita teman-teman? Ku tahu yes Tuhan tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang siapa melompat untuk Tuhan. 1, 2, 3. Ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Kita akan injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Mari kita lebih luar biasa lagi mengambil Tuhan. Senjata Allah di dalam kuasa nama. Kita akan menginjak iblis teman-teman. Di kakiku di dalam kuasa namanya. Mari kita angkat pujian ini dengan luar biasa lagi untuk Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan. Mari kita ambil senjata Tuhan. Di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa
tangan di atas kepala kita untuk Tuhan, amin. Haleluya. Siap melompat untuk Tuhan. Mari kita ambil senjatanya teman-teman. Sebab itu ambillah Senjata Allah di dalam kuasa namanya. kita injek dan kaku injak iblis Di kakiku di dalam kuasa. namanya. Haleluya. Sebab itu ambillah Senjata Allah di dalam kuasa namanya. dan kaku injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa Mari kita serukan nama Tuhan. Oh Yesus, Yesus. namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus. ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 yes Tuhan. Oh. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Haleluya. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Oh, oh, oh. Hey, hey. Mari sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tutup langkahku. Sama-sama kan, angkat tangan kita yuk. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntut langkahku. Sama-sama katakan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, oh. Kami mau terus berjalan bersama Tuhan, amin.
berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan, Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Oke, saya undang untuk duduk kembali. Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Buat di siang hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau begitu baik Tuhan buat kami. Engkau begitu dahsyat dan luar biasa buat kami Tuhan. Yang kami mau Tuhan, terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Karena kami gak bisa Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu tangan sentuhan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu tangan kasih-Mu Tuhan. Kami perlu Kau, Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan yuk. Mari kita katakan, kami perlu Engkau Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan dalam setiap kehidupanku. Ku perlu Kau Yesus, ku perlu Kau Yesus, ku perlu Kau Yesus. Ku tak dapat sendiri di luar kasih-Mu. Oh. Engkau tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mampu
berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan oleh-Mu masuk dalam tahun 2022. Di bulan yang pertama, bulan Januari, hari yang ke-16. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami melihat penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami banyak mengecewakan Tuhan. Banyak pelanggaran yang kami lakukan. Tapi kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Untuk setiap kami Tuhan yang ibadah baik yang onsite maupun yang live via Zoom. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biar kiranya kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan terus kami rasakan untuk kami menjalani tahun ini Tuhan. Karena kami nggak tahu Tuhan di depan apa yang akan kami lalui, apa yang kami hadapi. Tapi yang kami tahu hanya Tuhan yang ada, hanya Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Urapi setiap kami, urapi hamba Tuhan. Biar semuanya yang hamba sampaikan itu merupakan berasal daripada Tuhan. Yang Tuhan mau kita sama-sama kerjakan, kita sama-sama lakukan. Urapi kami semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Thank you tim Present Worship hari ini. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat tim Present Worship hari ini. Oke, shalom. Wah, lemes nih bener, belum makan nih bener. Oke, sekali lagi shalom. Oke, thank you. Oke, hari ini kita masuk dalam series yang kedua tentang GPS ya. Di minggu lalu Pastor Edwin sudah membagikan juga tentang GPS, bagaimana kita harus diingatkan kembali, kita harus baca firman Tuhan, kita harus menyalakan GPS kita. Yang mengerti katakan amin ya. Nah, hari ini saya juga akan nambahin akan sharing juga tentang bagaimana GPS itu kita juga terus nyalakan. Yang siap katakan amin. Oke. Sebelum masuk nanti ke GPS ya. Tahun 2022, tahun ini ya, gembala senior kita Opa Niko ya berikan tema beliau dapat dari Tuhan bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Ya, mungkin kita bertanya-tanya atau agak asing dengan paradigma apa nih gitu ya. Kenapa sih paradigma? Kenapa bukan tahun berkat gitu kan? Tahun aku dapat sesuatu, tahun luar biasa gitu kan? Kok tahun paradigma yang baru? Apa sih maksudnya Opa Niko nih gitu ya? Kenapa harus tahun paradigma yang baru? Kenapa enggak yang baik-baik deh? Tahun berkat 100 kali lipat gitu kan? Tahun yang luar biasa ya. Saya yakin seperti ini, hambanya Opa Niko dapat dari Tuhan, bukan apa ya, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk gitu kan, enggak. Pasti Tuhan akan ngomong sesuatu. Ya, yang sudah lama kita bersama-sama ngikutin di gereja ini, khususnya di gereja GBI, HUG GBI Windsor ya. Kita mengerti bahwa setiap tahun pasti ada visi, ada tema yang diberikan oleh Opa Niko buat kita ya. Kakak sendiri udah ikut di gereja GBI ya, GBI secara keseluruhan, udah dari kecil di GBI gitu, dari belum kenal Tuhan, terus kenal Tuhan, terus yang dulunya jadi jemaat biasa, maksudnya jadi jemaat aja, terus mulai melayani di sekolah minggu, di GC, di youth gitu ya, dan puji Tuhan sampai sekarang akhirnya Tuhan panggil untuk melayani sepenuh waktu. Dan ketika flashback lagi ya, ke belakang, wah penyertaan Tuhan memang luar biasa. Semuanya karena Tuhan. Ya, jadi saya mau bilang hari ini kita semua ada, ya, karena Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan juga menyertai Opa Niko buat ngasih visi buat kita semua. Amin. Oke, menurut KBBI paradigma ini aku ambil dari HM Ministry ya,
kalian bisa buka linknya, adalah model dan juga kerangka berpikir. Ya, kalau nanti kalian bisa cari juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu paradigma artinya adalah model dan juga kerangka berpikir. Nah, ini yang mau Tuhan ubah di tahun ini. Ya, ini yang mau Tuhan rubah di tahun ini. Dalam Yesaya 43 ayat 14 sampai 21 ayat 18, nanti kalian baca di rumah aja, buka sendiri ayatnya. Ini kakak hanya kesimpulannya aja. Firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Ya, ayat emas yang dikasih di tahun ini adalah Yesaya dan Filipi 4 ya. Bahwa dibilang janganlah kamu ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Gitu. Ya. Seringkali kita terfokus dengan, loh kan dulunya begini, kok sekarang begini? Ya, ketika kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang sudah kita lakukan sejak lama, baik itu yang baik atau yang tidak baik, pasti ketika ada hal yang baru masuk, pasti akan ada sesuatu yang bilang, ada apa ya? Ada sesuatu yang beda, benar nggak? Contohnya, kita punya apa ya? Punya teman dekat deh gitu ya, atau punya orang-orang yang dekat dengan kita. Tiba-tiba ada yang mau join masuk gitu dalam geng kita lah, geng ya, kalau dibilangnya geng gitu. Pasti kan ada yang beda kan? Yang dulu kita mungkin bisa, wah udah bisa pokoknya lu, gua lu gitu kan, udah kayak nggak ada batasan. Kalau ada tiba-tiba ada yang baru pasti agak sedikit gimana ya gitu. Mau gini, kayaknya aduh ya gitu kan. Nah demikian pun paradigma, demikian pun model atau cara kita berpikir ini di tahun ini harus berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang Tuhan mau. Gitu. Karena gini, kalau kita melakukan semuanya, pelayanan, melakukan pekerjaan, melakukan apa yang sedang dipercayakan hari-hari ini, ya, kalau kita nggak punya paradigma yang sama, nggak punya cara berpikir yang sama, nggak punya sesuatu model yang sama, nanti jalannya akan beda. Ya, contohnya prajurit. Setiap prajurit pasti, setiap kompi ada komandannya. Komandannya bilang A, prajuritnya pasti pasti lakukan A. Gak mungkin dia lakukan B, gak mungkin tuh. Ya, komandannya bilang B, baru prajuritnya lakukan B. Nah itu yang Tuhan mau. Tuhan bilang A, ya kita lakukan A gitu. Jangan lakukan B gitu. Ya, ini yang mau kita sama-sama belajar hari ini, bahwa paradigma kita semua harus berubah. Yang mengerti katakan amin. Demikian pun saya sendiri yang ngomong gitu. Cara kita semuanya harus berubah. Ya. Apa itu hal-hal yang dahulu? Ya, ini kakak hanya beberapa aja. Yang pertama, cara kita hidup. Ya. Cara kita melayani. Cara kita menyembah. Cara kita berdoa. Cara kita berbisnis, cara kita membangun hubungan dengan Tuhan atau dengan pasanganmu, cara kita menginjil. Ini hanya beberapa aja, ya. Kalau ini sudah bisa berubah semua, wah puji Tuhan juga gitu. Tapi kurang lebih seperti inilah ya, yang kakak mau bagiin hari ini, yang mau saya bagiin hari ini. Cara kita hidup nih gimana nih? Apakah setiap tahun kita bikin resolusi? Bukankah setiap tahun kita bikin resolusi ya? Tahun tuh gimana tuh resolusinya gitu? Apakah tergenapi? Wah tergenapi gitu. Terjadi atau hanya cuman ya orang-orang kan pada bikin, masa gua nggak bikin gitu ya? Aku juga harus bikin gitu. Gimana cara kita hidup selama ini? Ya, kakak bukan mau menghakimi, cuma mau bertanya aja. Kalian jawab dalam hati masing-masing. Gimana cara kita hidup sepanjang tahun 2021? Ya, ini udah masuk tahun 2022.
mumpung masih di awal tahun, yuk kita renungkan. Kita flashback gitu. Orang bilang nggak usah lah lihat-lihat ke belakang gitu, yang belakang udahlah berlalu. Enggak. Aku mau bilang kamu harus lihat ke belakang. Karena ketika kamu lihat ke belakang, kamu akan jadi orang yang lebih baik. Ya. Gimana cara kita hidup? Apakah masih pakai cara yang lama? Ya. Atau kita mulai berbenah atau mulai oh iya gitu. Aku udah segini gitu, udah sampai di sini. Oke, aku mau mulai berubah. Ya. Hal yang dahulu dalam ini artinya hal yang dahulu nih kamu bilang gini. Hal yang memang nggak baik. Kalau hal itu sudah baik, ya Tuhan sudah berkenan di-upgrade gitu. Tapi yang nggak baik tinggalkan gitu. Ya. Pasangan hidup, cara kamu berpacaran, pasangan gimana tahun 2021? Ya. Apakah melanggar undang-undang dasar semuanya yang sudah kita kasih gitu? Atau kita bisa menjaga dan bisa terus menjaganya sampai nanti Tuhan persatukan? Jawab masing-masing yang sudah punya pasangan. Yang belum berdoalah terus ya supaya punya gitu. Ya. Itu. Terus hubungan kita sama Tuhan gimana juga? Tahun 2021. Oh kok aku sehari kalau saudara kita 5 waktu, aku 10 waktu kok. Mantap, bagus gitu. Ya. Tapi ada gak buah-buahnya gitu. Bukan lamanya kalian berdoa, tapi bagaimana hubungan itu menjadi yang berkualitas meskipun itu sebentar. Gimana? Jawab lagi dalam hati. Gimana hubungan kita sama Tuhan? Apakah dalam level yang ya di bawah aja kok, ya standar lah kok, ya gitu. Atau kita, oh iya tuh kau Feb ingetin, oke lah aku mau lagi nih bangun lagi dengan benar. Kok Ed udah ingetin minggu lalu, aku mau lagi baca Alkitab. Mungkin aku udah bolong-bolong tapi oke, mumpung masih awal tahun, aku mau komitmen lagi. Paradigmaku harus berubah. Karena ini yang Tuhan mau lakukan di tahun ini. Apalagi cara kita berbisnis, mungkin di sini ada yang sudah punya bisnis sendiri, ada yang sudah bekerja. Gimana? Apakah masih sama menggunakan cara-cara kita yang lama? Yang lama ya, tadi aku bilang yang nggak baik gitu ya. Kalau memang itu baik dan memang membangun, upgrade gitu. Kalau yang nggak baik tinggalin. Flashback juga gimana cara kita berbisnis ya? Gitu. Apakah ya yang penting sampai omset kita, yang penting cuan gitu kan. Enggak peduli caranya gimana, yang penting cuan gitu. Enggak bisa gitu. Tahun ini please rubah. Paradigma berbisnis kita rubah gitu. Ya, yang sudah berbisnis ayo coba flashback lagi. Apalagi cara kita melayani. Ini aku melayani Tuhan ya. Gimana? Apa kita masih kau dijadwal aja deh gitu. Kalau kohen-hen, set jadwal barulah itu. Ada namaku ya aku akan melayani. Enggak ada. Gimana gitu. Apakah seperti itu? Yuk, yang enggak baik, yang kurang baik tinggalin. Tahun 2022 kita play dengan excellent. Amin. Yang mau bilang amin dong. Apalagi cara kita menyembah. Wah ini udah personal nih. Cara kita menyembah gimana? Penuh ekspresi kah? Atau flat aja? Atau aku gak ngerasain apa-apa kok. Jadi ya mau gimana gitu. Ya kayak gitu. Hadirat Tuhan tuh gak ditentukan kamu bisa merasakan atau tidak. Hadirat Tuhan tuh ditentukan bagaimana Tuhan mau mengubah kamu. Jadi yuk cara kita menyembah tahun ini harus beda lagi dong. Bukan karena dilihat COVID, oke karena dilihat COVID aku harus ekspresi. Kalau gak ada yang lihat, ya. Kamu bilang seperti ini, bersyukur kalian yang punya kamar sendiri, yang bisa mungkin nyanyi sekuat, sekenceng, suara kalian pengen gitu ya. Bersyukur ya. Karena banyak yang gak bisa seperti itu. Banyak mungkin baru mau haleluya, mungkin tangga kiri, apa sih ini gitu. Ya,
kok mengalami itu sekarang gitu ya. Nggak bisa lagi, dulu masih di rumah, ketika di rumah gitu kan, sebelum sekarang kan pindah gitu. Masih enak gitu ya, main gitar pun dengan ini enak banget. Sekarang baru jering aja rasanya, aduh tanggaku sini kebisikan enggak gitu ya. Ya bersyukur gitu. Gimana gitu. Atau bersyukur lagi kita datang ke tempat ini setiap minggu beribadah. Kita bisa mengekspresikan bagaimana Tuhan itu yang besar. Bagaimana Tuhan itu udah menolong hidup kita. Bagaimana Tuhan udah menyertai kita. Bahkan sampai di 2022. Kalau kita dengar 2021 gimana COVID ini sudah kurang lebih mau 2 tahun. Kita melihat banyak teman-teman kita, mungkin ada saudara, keluarga yang berguguran atau dipanggil. Tapi kita masih bertahan dan masih bisa ibadah, masih bisa memuji menyembah Tuhan. Come on gitu. Itu penyertaan Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau rubah semuanya. Cara kita nih berpikir. Paradigma kita mau dirubah di tahun ini. Makanya nyalain GPS-nya. Amin. Ya, gue udah jelasin ya minggu lalu GPS itu apa gitu. Semua punya handphone kan? Ada yang nggak punya handphone? Kalau nggak ada bisa hubungin Kohenen ya. Dicatat aja gitu. Semuanya pasti punya lah, masa nggak punya, pasti punya ya. Dengan berbagai macam model gitu. Pasti ada GPS ya, ada nggak? Ada ya? Atau enggak kak, aku pakai HP yang kecil, nggak ada? Nggak mungkin gitu, pasti anak muda udah Android semua deh gitu ya. Pasti ada GPS ya, benar nggak? Ya, ya kalau kita mau kemana-mana ya, apalagi kalau yang suka pakai aplikasi online gitu ya, tentang mungkin ojol atau apa, pasti kita nyalain dulu GPS-nya. Atau kita mau ke satu tempat yang belum kita tahu, kita pasti nyalain, GPS aja lah gitu. Patokannya biar ini gitu. Nah demikian pun hari ini Tuhan mau kita nyalain GPS-nya lagi. Mungkin gak sengaja kepencet mati di tahun lalu gitu ya GPS-nya. Jadi di tahun ini Tuhan ingetin nyalain lagi GPS-nya. Karena Tuhan mau connect lagi sama kita. Supaya apa? Supaya lebih baik lagi di tahun ini. Dan yang selanjutnya adalah cara kita menginjil. Cara kita bawa jiwa. Apa sih kok gitu? Cara kita memenangkan jiwa. Cara kita menginvite teman kita untuk percaya Yesus. Gimana caranya? Ya, Koko bersyukur untuk teman-teman yang sudah melakukan itu di tahun 2021. Thank you banget, terima kasih. Gitu. Yuk yang belum di tahun ini, kita ayo. Cara kita menginjil, yuk injilin mereka. Kenal Tuhan, gimana caranya? Oke, kalau enggak nanti ada banyak leader di sini, nah kalian hubungin. Gimana sih caranya menginjil gitu, kalau yang belum tahu. Biar kita sama-sama menangkan jiwa. Nah ini juga di tahun ini harus punya paradigma yang berubah. Bukan, udahlah pokoknya hidupku hanya untuk menginjil aja pokoknya. Menginjil aja doanya. Yang lainnya enggak usah. Enggak juga gitu. Harus balance gitu. Cara kita menginjil juga harus berubah. Dan bersyukur kita di tahun lalu, ini kemarin kita Desember ada meeting leader semuanya. Dan adalah data ini yang kita tahu bahwa ada 112 orang jiwa baru di Shine sepanjang tahun 2021. Dan ada sekitar 15 orang yang terima Yesus. Kok gak ada tepuk tangannya sih buat Tuhan? Gini, kita gak puas dengan oh ya udah begini ya sudahlah selesai gitu. Ya, dengan pencapaian ini ya udahlah kita selesai. Nyata keren. Enggak. So kita di tahun ini justru pengen lebih lagi. Kalau bisa nanti kita meeting lagi next. Angka ini berubah. Tambah naik, bukan tambah turun ya. Tambah naik lagi gitu. Mungkin dibalik gitu ya, atau ditambah atau gimana terserah. Ya, setidaknya, nah ini diperlukan paradigma yang baru. Diperlukan GPS-nya dinyalain. Karena kita mau download nih, mau connect sama Tuhan. Apa sih Tuhan yang mau lakukan? Paradigmaku yang mana sih ya Tuhan yang mau dirubah gitu. Dari kesekian banyak yang tadi ini,
Yang mana aja gitu. Yang mau Tuhan rubah. Supaya aku lebih lagi. Amin. Apa yang kita pandang baik, belum tentu baik menurut Tuhan. Seringkali kita berpikiran bahwa oh enggak ini udah baik. Semuanya baik, semuanya ini, semuanya udah baik nih dari Tuhan ini gitu ya. Iya enggak? Sering enggak seperti itu? Sama, kau juga pernah berpikiran seperti ini, bahkan sering gitu. Oh ini baik, udah gitu kan. Ini yang Tuhan mau kita kerjain. Ini yang Tuhan mau. Tapi gini loh, apa yang kita pandang baik belum tentu menurut Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7 bilang, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 17 ini bicara tentang ketika Samuel disuruh oleh Saul untuk mengurapi. Ya, untuk datang kepada Isai untuk nanyain yang mana nih yang mau diurapin. Sampai melihat hanya wah udah pokoknya yang kelihatannya oh yang ini oh. Tapi Tuhan enggak, bukan itu. Ya. Demikian pun kita seringkali enggak Tuhan, ini yang baik nih. Ini pasti Tuhan yang mau kan gitu. Apalagi dalam pasangan nih. Ini paradigma kita ini dalam menentukan pasangan juga harus berubah gitu. Seringkali oh enggak, ini dari Tuhan nih. Aku udah doa aku Feb. Ya seringkali ada berapa yang udah kok ini dari Tuhan. Oh iya dari Tuhan, oke gitu. Kok gimana caranya tahu dari Tuhan gitu. Ini kok sama-sama gini A, B, C, D, E, sampai Z. Oke, kok bilang silahkan gitu. yang ini pasti tahu, aku gak pernah melarang, silahkan gitu kan. Tapi ujungnya selesai. Ujung-ujungnya, nah katanya dari Tuhan, yang mana nih dari Tuhan nih? Tuhan yang mana nih? Tuhannya ada banyak gitu. Itu yang terjadi. Aku gak menghakimi, enggak gitu. Tapi aku renungkan gitu, iya apa yang padahal baik loh gitu. Baik, sama ini ketika Samuel gitu kan. Tadi lihat, kakak-kakaknya Daud gitu kan. Keren-keren gitu kan. Ini nih cocok dari raja gitu. Dari perawakannya, mantap gitu kan. Ini lulusan akademi mana nih gitu kan. Wah ini mantap. Tuhan bilang enggak, aku enggak lihat parasnya. Bukan yang seperti itu. Dan ujungnya Tuhan bilang ada satu lagi, Daud. Ya kan baca sendiri ya, aku hanya meringkas saja ini. Jadikan contoh buat kita. Demikian pun kita. Yuk paradigma kita ini harus berubah. Jadi gimana aku cara menentukannya? Ya kita tanya dulu benar-benar Tuhan. Tanya sama Tuhan benar-benar. Aku udah tanya Tuhan, tanya benar-benar. Kalau kamu memang itu tahu dari Tuhan, gitu. Kalau kamu memang tahu itu benar-benar dari Tuhan, ya, pasti kamu gini loh, punya kualitas yang baik dulu sama Tuhan. Sama ketika aku mungkin mau ketemu sama siapa ya, sama Jeffrey deh gitu. Mungkin aku mau lebih dekat, lebih kenal dekat sama Jeffrey. Kan gak mungkin aku ketemu cuma setiap hari Minggu. Gak mungkin kan? Ya pasti kalau tahu cuman pasti Jeffrey ya orangnya gini, begitu doang. Tapi kalau kau mau kenal dekat lagi, lebih dekat lagi sama Jeffrey, kau harus setiap hari deh ketemu sama Jeffrey. Mungkin datang ke rumahnya aja gitu kan. Jeffrey ada, lagi belajar ya ada, panggil aja ngobrol gitu. Lama terus. Lama-lama aku akan tahu, Jeffrey kayak gini orangnya seperti ini. Dan lama-lama kita akan tahu, mungkin Jeffrey gak ngomong, kau udah tahu, Jeffrey lagi mau ini nih. Demikian pun dengan Tuhan. Kalau kita ketemu sama Tuhan cuman hari Minggu doang pas ibadah, bagus sih gitu. Tapi Senin sampai Sabtu, kamu gak ketemu, gak nyari Tuhan, kau bilang kamu belum kenal Tuhan. Pengenalanmu akan Tuhan cetek banget gitu. Kalau kamu mau kenal, kalau kamu mau bahwa ini sesuatu Tuhan, benar dari Tuhan, baik menurut saya dan Tuhan, kamu harus ketemu Tuhan, kamu harus cari Tuhan setiap hari. Yang ngerti bilang amin. Ya. Kok nih gitu ya. Enggak benar, kau harus sampai ini gitu. Terkadang kita, enggak lah, hari Minggu aja cukup gitu. Ibadah siang aja gitu. Cool, boleh cool gitu. Enggak dong, setiap hari.
Biar kita sama-sama ketemu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Setiap hari kita bisa ketemu sama Tuhan. Saya yakin, kok yakin, kita akan serupa dengan Dia. Kita tahu, oh Tuhan maunya ini. Oh Tuhan kayaknya Tuhan bilang gak cocok, bukan yang ini gitu. Seperti itu. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Amin. Nah sekarang pertanyaannya, Kak, Ko, C, Si gitu kan. Pak, Bu, gimana caranya saya bisa punya paradigma? Saya udah nyalain nih GPS-nya nih gitu. Gimana nih, tunggu apa lagi dong? Pas kayak gimana nih? Ada berapa hal, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah invited God in your life. Undang Tuhan dalam hidup kamu. Udah kok gitu. Benar udah gitu. Udah Kak. Udah Cek gitu. Benar udah gitu. Kadang kita perlu mengundang Tuhan gitu. Apalagi menjalani tahun yang kita nggak tahu di depannya seperti apa. Kita perlu Tuhan. Sama ketika mungkin ini yang sering diceritain ya, ketika HP kita, gadget kita rusak gitu. Kita harus bawa ke merek HP itu, tokonya gitu. Kalau kita bawa ke toko lain, HP itu tetap akan rusak gitu. Bisa sih, bisa dibenerin tapi nggak maksimal. Tapi kalau kita bawa ke tokonya, dia akan maksimal. Nah sama, undang Tuhan gitu. Tuhan nih yang punya dunia ini. Tuhan nih yang menciptakan saya dan kita semua. Dia yang tahu desainnya seperti apa, gambaran ini seperti apa. Jadi kita perlu mengundang Dia. Ya. Yefanya 3 ayat 17 bilang, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Lihat Tuhan bilang ketika kita mengundang Tuhan, menginvite Tuhan masuk grup WA, masuk dalam hidup kita. Lihat. Tuhan akan selalu ada. Bahkan Dia bersorak-sorai. Karena siapa? Karena kita. Lihat. Ketika kita mungkin di-invite sama siapa ya? Pak Gubernur Kepri gitu. Tiba-tiba nge-WA sama kita. Assalamualaikum Jeffrey gitu kan. Ini saya Pak Gubernur. Gitu kan kayak, saya mengundang Jeffrey untuk datang ke mana? Ke rumah gubernur gitu kan. Ada santap bersama gitu kan. Fellowship lah gitu katanya. Berkenankah hadir Jeffrey? Gimana tuh rasanya Jeffrey? Pasti, ini Pak Gubernur dapat, ini penipuan gak? Hoax gitu ya. Benar-benar Pak Gubernur yang ngundang. Pasti Jeffrey, kayak baju apa ya? Waduh gimana nih? Mungkin acaranya jam 5, jam 1 mungkin udah siap-siap, jam 2 udah jalan gitu. Benar gak? Itu baru Pak Gubernur.
Gimana kita? Atau kita jadi tuan rumah, panitia. Contohnya kayak kemarin ya, minggu lalu. Kita kedatangan hambanya Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir datang ke tempat kita di Eden Park gitu. Itu kok persiapannya wow gitu. Sampai kita harus wah pokoknya semua deh gitu ya. Itu baru seorang menteri gitu. Sampai gitu wah semuanya diberesin harus bersih gitu. Baru seorang menteri yang mau datang gitu. Apalagi Tuhan, gimana cara kita? Pasti kita benar. Nah, jadi invite yuk Tuhan, invite. Ivanya bilang ketika kita menginvite Tuhan, dia akan ada sebagai pahlawan buat kita di tahun ini. Oh tahun ini aja ya kak? Enggak, seterusnya. Tapi jangan lupa invite dia. Libatkan dia, undang Tuhan. Jangan lupa itu. Ya, jadi yuk flashback lagi. Yuk sama-sama, oke. Aku mau paradigma yang baru. Aku udah nyalain GPS-nya, apalagi. Oh ya, invite. Invite Tuhannya gitu. Dia yang punya segalanya. Supaya semuanya baik, supaya semuanya ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Lanjutnya. Itu tadi secara personal. Nah ini undang Tuhan dalam Matius 18, ini secara korporat ya. Ayat 20 Matius 18, ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan kukabulkan oleh Bapa yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya mau bilang seperti ini. Secara korporat, secara bersama-sama kita juga perlu mengundang Tuhan. Makanya nanti di mungkin bulan depan, Februari ya, kita akan adain lagi doa malam kita hari Selasa. Ya, aku menginvite yuk datang. Amin. Yang mau bilang amin dong. Ya tunggu nanti kita akan umumkan. Gitu. Nah ini juga perlu secara bersama-sama. Undang Tuhan. Tadi secara personal kita mengundang dalam saat teduh kita, dalam kehidupan kita, dalam semuanya. Kita mengundang Tuhan. Nah ini secara bersama-sama nih. Di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ya, nanti kan baca sendiri lagi. Nah ini satu poin, satu yang mau kakak kasih, mau saya kasih. Untuk kita lakukan sama-sama. Mudah gak? Gampang? Mudah? Tinggal invite Tuhan loh ini. Gak tahu kak caranya, kau gak tahu caranya gimana? Nanti ada leaders di sini, nah setelah ibadah tanya, gimana sih cara undang Tuhan gitu? Apa perlu bikin undangan gitu? Ya nanti tanya gitu. Biar kita lakukan sama-sama, mumpung masih di awal tahun 2022. Yang mau dan mengerti katakan amin. Paradigma berubah bukan oleh kamu sendiri, tapi oleh hubunganmu dengan Tuhan. Jadi paradigma kita berubah tuh oleh hubungan kita, seberapa jauh hubungan kita sama Tuhan. Seberapa jauh hubunganmu dengan Tuhan. Contohnya seperti ini deh. Kalian sudah berpasangan, yang sudah menikah, yang sudah menikah. Ya. Kau tuh, nah ini kesaksian. Kau tuh bukan nggak bisa ya, bukan nggak suka juga sih, kurang lah gitu, kurang begitu suka lah bisa dibilang. Makan pizza, sorry ya pizza, sorry. Kak Vera, hobi banget makan pizza gitu kan. Jadi semenjak waktu masih pacaran gitu kan, dia pasti selalu ngajak makan pizza, pentis pizza gitu kan. Dulu di Nagoya Hill gitu kan. Aduh gimana gitu, itu nggak mendingan makan nasi campur aja di pinggir jalan gitu daripada makan pizza gitu. Tapi karena kau mengasihi dia, kau sayang sama kakak, kau mencintai dia, ya, kau mau nggak mau tuh diajak, ayo pesan apa aja gitu, yang mana aja lah yang kamu suka, aku pasti suka lah gitu. Pesen makan gitu kan, kau bukan nggak suka, maksudnya bukan gimana nggak terlalu suka lah gitu, makan gitu kan. Kan udah gitu. Akhirnya dari situ ya sudah. Sampai ke sini pun akhirnya kok jadi dibilang suka juga enggak, tapi bisa lah makan pizza itu gitu. Ya. Itu dengan pasangan kita. Cara kita berubah. Kok yang enggak suka makan pizza jadi suka.
Jadi ngikut makan pizza gitu. Berubah, ada yang berubah nih dari bawah. Demikian pun ketika kita dekat sama Tuhan. Tuhan bilang, yang ini aku gak suka kamu lakuin nih. Ini menyakiti aku. Tuhan bilang. Tapi buat kita itu, aduh kayaknya enggak deh ini. Tuhan bilang, enggak, ini menyakiti aku. Kalau kita yang dekat, ada koneksi terus. Kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Kita pasti lama-lama kan, iya Tuhan, oke, aku gak lakuin yang ini. Ya, Tuhan bilang, yang ini satu lagi. Saya gak suka ya, gitu. Mungkin gak tahu ngomongnya seperti apa, kurang lebih mungkin seperti itu. Tuhan bilang, enggak, yang ini. Aku gak suka. Tuhan bilang gak suka. Karena kita mengasihi dia, kita mencintai dia, pasti lama-lama kita bilang, oh iya, ya bener nih, gak bisa. Cara berpikir kita, paradigma kita dirubah oleh Tuhan. Demikian pun itu yang mau Tuhan kerjakan, itu yang mau Tuhan lakukan di tahun ini. Ini selama ini cara kita yang, sekali lagi yang menurut kita baik semuanya. Tuhan mau rubah, gini loh, seperti ini loh. Amin. Jadi paradigma berubah bukan oleh kamu sendiri, tapi oleh hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Cepat aja, yang kedua. Let God be the rudder in your life. Izinkan Tuhan yang mengemudi di dalam hidupmu. Udah invite Tuhan nih, udah invite nih. Tuhan udah di-invite sama kita. Setelah itu apa? Izinkan dia yang mengemudi hidup kamu. Sama ketika kita punya kendaraan, punya mobil contohnya. Ya, kita undang Tuhan, oke Tuhan, datang dalam hidup saya. Yuk, Tuhan selanjutnya oke, kamu yang mengemudi. Seringkali yang terjadi, kita udah izinkan Tuhan nih mengemudi dalam hidup kita. Tapi kita yang ngatur Tuhan, benar gak? Tuhan udah jadi kemudi? Enggak, Tuhan aku gak mau kesini, aku mau ke Nagoya. Gak jadi, aku mau ke Batu Haji deh gitu. Gak jadi, aku mau ke Batam Center aja. Padahal Tuhan yang bawa kendaraan kita. Padahal Tuhan yang lagi mau mengarahkan. Tapi kita, enggak Tuhan, kayaknya kesini. Oh belok kanan. Oh belok kiri. Aduh jangan cepet-cepet dong gitu. Rem gitu. Seringkali kita seperti itu. Ya kita undang Tuhan sih untuk datang. Ya kita udah serahkan kemudinya sama Tuhan gitu. Tapi tetap kita yang ngatur, gak bisa gitu. Harus tetap percaya Tuhan gitu. Keluaran 33:15 bilang seperti ini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini ketika Musa membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Bagaimana Musa meminta penyertaan Tuhan. Lihat, kalau kita menyerahkan kemudinya sama Tuhan, udah biar Tuhan aja. Terserah Tuhan mau bawa jalan kemana, kita ngikut aja. Kita ikutin aja apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau lakukan. Amin. Kemudi merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah kendaraan. Demikian dalam kehidupan ini, siapa yang jadi kemudi? Kita, saya, kamu, atau Tuhan? Jawab masing-masing. Jangan sampai kemudi itu, memang Tuhan udah jadi kemudi ini, yang pegang kemudi. Tapi otoritasnya tetap kita. Yuk ibadah, aduh enggak Tuhan, aku ada ini. Yuk ikut kul, aduh enggak Tuhan. Yuk ikut doa, aduh apalagi gitu. Yuk kita baca Alkitab, mumpung awal tahun, itu lagi. Mendingan aku nonton yang lain gitu. Itu tuh, kita yang ngatur jadi. Padahal Tuhan gak mau. Ini paradigma kita yang harus berubah. Amin. Yang terakhir. Yang ketiga adalah, see how God is driving in your life. Ya, ketika Tuhan udah jadi kemudi, ini udah pegang kemudi, kamu lihat cara dia mengemudi.
Seringkali ya udah kasih Tuhan yang mengemudi nih. Tapi kita yang ngatur. Ayo gigi 1 masuk. Kupling soalnya nih. Gigi 2 dong, gigi 2 masuk lagi dong gitu. Gigi 3 gitu. Belokan nih, turunin gigi 2 gitu. Nah itu. Ya, seringkali kita seperti itu dengan Tuhan. Nah hari ini saya mau ingetin, udah ketika Tuhan udah pegang kemudi, udah pegang setirnya, udah serahin aja sama Tuhan. Dia lebih tahu daripada kita. Kapan masukin gigi 1, kapan masukin gigi 2, kapan harus rem, kapan harus nyalakan lampu sen, kapan harus nyalakan wiper gitu. Tuhan tahu gitu. Gak perlu lagi kita yang ngomong, gak perlu kita lagi, enggak. Udah gitu. Lihat cara dia mengemudi. Lihat Tuhan mau bawa kemana. Yesaya 6 ayat 2 bilang seperti ini. Berfirmanlah Tuhan. Yesaya Matius 14 ayat 19 sampai 20. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan. Ini tentang mukjizat yang Tuhan lakukan ya. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Lihat ketika Tuhan yang sudah mengemudi, ketika kita melihat gimana cara Tuhan mengemudi, ini yang terjadi. 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan perempuan, nungguin terus Tuhan. Murid-muridnya bingung gimana ngasih makannya ini Tuhan gitu. Tapi Tuhan bilang apa yang ada kepadamu? Sini. Oh sini, lihat sini. Ini 5 roti dan 2 ikan, lihat. Ketika kita melihat cara Tuhan mengemudi dalam hidup kita, ini yang terjadi. Kalau kita nggak melihat, nggak membiarkan Tuhan yang memegang kendali, nggak akan terjadi. Karena free will kita nih kadang-kadang lebih dari yang Tuhan mau gitu. Kadang-kadang free will kita yang udahlah gitu. Tuhan lama udahlah gitu. Udah Tuhan aku aja yang nyetir gitu. Kayak gitu. Tapi enggak. Ketika kita melihat menyerahkan kemudi itu sama Tuhan dan melihat dia nyetir gitu ya. Ini yang terjadi. Sampai sini ngerti? Katakan amin yang ngerti. Selanjutnya, lihat lagi nih. Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ini ketika Yosua mau menentukan tembok Yeriko. Ya. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nanti baca aja Yosua 6 ya. Ceritanya lebih lengkap. Aku hanya menyimpulkan. Lihat, ketika Yosua melihat menyerahkan kemudi itu sama Tuhan dan melihat Tuhan mengemudi, ini yang Tuhan kasih sama dia. Kita tahu ceritanya, tembok Yeriko itu nggak perlu dikasih bom untuk roboh, enggak. Mereka udah uji menyembah aja, tiap sangkakala runtuh itu tembok. Lihat betapa dahsyatnya ketika kita menyerahkan kemudi kita sama Tuhan. Wow, gitu. Paradigma ini yang harus kita punya. Paradigma ini yang harus kita punya hari ini. Setelah GPS-nya nyala, inilah yang Tuhan mau lakukan. Yang terakhir, paradigmamu tidak akan berubah ketika kamu membatasi Yesus dalam hidupmu. Percuma GPS-mu kamu nyalain, tapi kamu cuman enggak membatasi Tuhan yang mau menuntun kamu, yang mau jadi kemudi, yang mau mengemudi buat kamu. Percuma. Tapi ketika kita menyerahkan 100% gitu sama Tuhan. Lihat tadi Yosua. Lihat tadi Musa. Lihat tadi orang-orang yang 5.000 orang yang Tuhan kasih makan. Amin. Ya, kau selesai. Ya. Tak undang semua kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita renungkan ketiga hal hari ini. 3 poin hari ini. Yang mau Tuhan kerjakan, lakukan di tahun ini. Menjalani tahun ini.
Seperti yang aku udah bilang tadi, bersyukur kita yang masih punya kamar untuk kita bisa memuji, menyembah Tuhan, untuk kita bisa sebebas-bebasnya nyanyi buat Tuhan mungkin. Sebebas-bebasnya doa buat Tuhan. Karena masih banyak, termasuk kau nggak bisa lagi seperti itu. Perlu waktu-waktu. Sekali lagi nyalain GPS-nya. Undang Tuhan, invite Tuhan. Serahkan kemudinya sama Tuhan. Dan lihat dia mengemudi. Yesus, Hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu yang selalu puaskan jiwaku. amin. Ku mau tinggal selalu dalam hadirat-Mu Yesus, hanya Kau yang puaskan. Ku Katakan lebih lagi, cinta panggil namanya Yesus. Yesus, hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu yang selalu Amin Tuhan. puaskan jiwaku. Hari ini Tuhan, kami mau komit Tuhan. Kami mau menyalakan GPS kami Tuhan. Kami mau mengundang Tuhan hadir dalam hidup kami. Kami mau mengundang Tuhan untuk mengemudi. Kami serahkan kemudi kami ke tangan Tuhan. Dan kami mau melihat Tuhan mengemudi dalam hidup kami. Kami mau mengarungi, kami mau berjalan di tahun ini bersama Tuhan. Karena kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami gak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami lemah tanpa Engkau. Tinggal selalu dalam Makasih Tuhan. hadirat-Mu Yesus, hanya Kau yang puaskan. Makasih Tuhan. Ku cinta hadirat-Mu. Makasih Tuhan. Kami akan membangun semuanya kembali. Terima kasih Tuhan, ingatkan di bulan ini untuk kami terus cinta sama Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan. Terus menginvite Tuhan. Menyalakan GPS kami. Untuk kami sampai ke dalam tujuan yang Tuhan sudah tetapkan pada setiap kami. Cara kami semuanya, paradigma kami di tahun ini Tuhan, kami mau berubah. Biar Tuhan terus yang merubah itu. Karena kami tahu Tuhan, paradigma kami hanya bisa berubah ketika kami dekat sama Tuhan. Ketika kami ada di dalam plan-nya Tuhan. Karena kami tahu di luar Tuhan, kami gak bisa apa-apa. Kami gak tahu apa-apa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam setiap kami Tuhan. Kami mulai terus membangun kehidupan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu yang selalu puaskan jiwaku. Ku mau tinggal selalu dalam hadirat-Mu Yesus, hanya Kau yang puaskan. Ku cinta hadirat-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan buat segala firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami. Engkau terus berkati Tuhan Yesus. Ko Febri menyampaikan firman-Mu. Biarlah dia terus dipakai lebih luar biasa lagi Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saya persilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia. Kami persilakan.
akan diadakan pemberkatan nikah kudus untuk pasangan Rahman Halim dengan Juliana Wulandari pada hari Kamis 20 Januari 2022 pukul 15 WIB di Harbor Bay Seafood Restaurant. Untuk pasangan Darman Pasar Ibu SPD dengan Maria Francisca pada hari Sabtu 22 Januari 2022 pukul 14 WIB di Kana Chapel HOG Eden Park. Dan untuk pasangan William Winata dengan Nanda Lim pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 14 WIB di Kana Chapel HOG Eden Park. Bagi jemaat Tuhan yang merasa keberatan atas pernikahan pasangan tersebut, dapat segera menghubungi Sekretariat GBI Windsor Square. Dan berikutnya akan diadakan kelas bimbingan pranikah angkatan ke-27 selama 10 kali pertemuan. Dan akan dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 setiap hari Selasa dan Kamis pukul 19 WIB di HOG Eden Park lantai 5. Bagi jemaat Tuhan yang mau menikah atau peneguhan nikah, wajib mengikuti kelas bimbingan nikah ini. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak PDM Abraham di nomor berikut. Berikutnya akan diadakan ibadah wanita Windsor Wise Woman pada tanggal 29 Januari 2022 pukul 14 WIB di HOGDC Mall lantai 2. Ibadah ini akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Erwin Wijaya. Dan ibadah ini akan live secara YouTube melalui channel GBI Windsor Square Batam. Untuk itu, kami mengajak seluruh wanita GBI Windsor Square Batam dapat mengikuti ibadah ini. Come to me and I see and have a nature sing. Jesus is my God, He's Emmanuel, and born to be King of Kings. He blessed us, believe in Him. He died for us and our sins. Sadness. Let's put our joy and happiness. We wish you a happy Christmas. Dengan berjalannya ibadah sekolah minggu secara onsite dan bertambahnya jiwa-jiwa anak-anak di sekolah minggu, untuk itu Science Kids membuka kesempatan kepada jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani anak-anak sekolah minggu di gereja kita dapat segera mendaftarkan diri kepada koordinator sekolah minggu. Dan yang kedua, akan dibuka kelas training bagi anak-anak sekolah minggu yang mempunyai talenta di bidang vokal, bermain musik, mengoperasikan komputer, dan editing. Dan bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak usia sekolah minggu yang memiliki talenta tersebut dan rindu untuk melayani, dapat segera mendaftarkan anak Anda dalam training ini kepada Kak Melda di nomor berikut. Dan untuk informasi yang lebih lengkap, dapat menghubungi Kak Mita. We are so amazed by His greatness. In God He erased.
dipenuhi kemurahan-Mu. Kau membentuk hidupku, jadikan alat-Mu di tempat berlindung di hariku. Dan akhirnya dia datang ke Batam. Dan dia membawa kunci itu dengan luar biasa, mengikat Batam ini dengan pulau-pulau, dengan jembatan ada 6. Ini kalau dipikir kan nggak masuk akal Pak, karena pulau-pulaunya ini kan jembatan itu kan mahal, menghabiskan itu, tetapi ini pasti ada tujuannya, sehingga membuat Batam ini menjadi kunci Pak. Modelnya seperti ini. Nah ini Pak kunci Batam ini. Jadi secara rohani kami mendapatkan bahwa ada purpose-nya Tuhan. Saya tidak bermaksud menjawab yang dibicarakan Pak Pendeta Erwin. Tapi intisarinya ada 2. Kunci dan Indonesia. jadi berkat dan jadi jawaban. Demikianlah hidupku, nyatakan kasih-Mu bagi sekelilingku. Demikianlah hidupku, nyatakan kasih-Mu bagi sekelilingku. Demikianlah HOG News dalam minggu ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya nanti ya, sabar. Persembahan setelah ibadah nanti, dan untuk teman-teman yang online bisa nanti scan QR code yang bakal ditampilkan nanti. Ya ini dia. Selanjutnya adalah saya ingin menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Shen. Boleh melambaikan tangannya. Ada di sebelah kanan saya, selamat datang. Hei kamu, selamat datang, selamat bergabung bersama kami di tempat ini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di Shen Service. Oke, kasih tepuk tangan dong. Mungkin ada lagi teman-teman yang belum kelihatan. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, setelah ibadah jangan beranjak pulang dulu, karena kita ingin berbincang-bincang sebentar sama teman-teman di ruang VIP di sebelah kanan saya ya. Di situ ada Cece yang sedang pegang papan ya. Halo Ce. Iya. Oke, selanjutnya. Yes, minggu depan kita masih di series GPS dan spesial kita akan dilayani oleh Ko Edwin ya, dengan tema True Encounter. Jadi teman-teman jangan lupa ajak teman-temannya yang lain untuk hadir di ibadah minggu depan. Next, jangan lupa untuk keep updating sosial media kita. Ada Instagram kita @shen_HOG. Boleh di follow teman-teman semua, karena bakal ada informasi-informasi terkait dengan Shen yang akan dipost di Instagram kita. Dan juga ada YouTube channel kita, Shen HOG. Jadi teman-teman yang kelewatan nih seri-seri sebulan lalu, teman-teman bisa lihat di YouTube kita. Oke, itu aja. Selanjutnya adalah kita akan mengumumkan, lebih tepatnya kita akan ada sesi graduation ya untuk teman-teman yang sudah memenuhi, yang sudah mengikuti follow up discipleship. Kasih tepuk tangan dong. Oke, langsung saja saya akan membacakan nama-namanya, dan buat teman-teman yang namanya disebut boleh langsung maju ke depan. Ya sebenarnya udah ada ya di sini. Yang pertama ada Lumer Juni, C Juni, boleh maju ke depan. Saya akan membacakan secara cepat ya teman-teman. Yang kedua ada Vanessa, Yosua Justus, Kaweni, Vivianti, Suzestri,
Junia Rizky Hosana, Jeffrey Oktorianda, saya sendiri ya. Pastor Edwin Andreas Hendrawan, Handi Firmanto, Febri Ramanto, Daniel Kelvin Alvando, Alberta Adeline Marvel, Nelly Kiwi Hartono. Mana teman-teman kosong ya? Langsung maju ke depan guys. Saya persilakan kepada teman-teman terhormat. Dan untuk nama-nama yang saya panggilkan barusan itu merupakan teman-teman yang sudah melakukan follow up dan sudah nge-follow up orang lain. Nah, selanjutnya saya langsung akan membacakan teman-teman yang sudah selesai follow up. Ada Justin, Stephen, Steny, Siska Manurung, Rika Wati Hutasoid, Rani Ivandi, Monica Teresia Sihombing, Christina Sirait, Brooklyn Pohandi, Kelvin Chandra, Jesslyn, Johan Nixon Simanjuntak, Junanto, Jedi, Hiskia Vanuel, berikutnya Aurel Fristania Siregar, Joshua Martin, Dita Fioranika Sembiring, Trisman Octavianus Gea, Randy, Henry Saputra, Arnaldo Kendrick Dimetrio, Cynthia Melina, Rico Winardo, Febrian Siorens, Veronica, Jessica, Indah Gracela, Ewan Silitonga, Esther Siska Sinaga, Evelyn Novita Sinaga, udah di Medan sekarang ya Evelynnya, David Ken, Daniel Patrick Sianturi, Verlina, Anthony, Joshua Andreas, Stefani Chandra, Sally Kiwi Hartono, Patricia, Intan Masyanda, Flizio Mackenzie Lim, Esther Juniarta, Edric Sheridan, Pakwita Patricia, Jenny Chang, dan Gaby. Ya teman-teman langsung aja maju ke depan yang nama-namanya sudah dipanggil. Dan disambut dengan tepuk tangan yang meriah dong. Woo! Guys, you are the real survivor. Ya boleh berbaris guys. Oke teman-teman yuk langsung maju semuanya. Kalau nggak muat di atas, ada beberapa yang di bawah juga nggak apa-apa. Tapi kalau muat di atas saja semuanya. Oke teman-teman, yuk kita bangkit berdiri sebentar. Ya boleh sambil kalian menata barisan, sambil tengok kiri kanan ya, biar rapi. Yang lebih susah nih nyampe ini nih. Yang tinggi di belakang, yang kurang tinggi di depan. Nah ya, oke yuk, boleh. Setengah-setengah. Oke, jadi teman-teman, kita mau doa buat mereka. Mereka ini sudah lulus atau sudah selesai melakukan follow up ya. Tadi nama-nama yang slide-nya boleh tetap ditampilin aja, slide-nya boleh tetap tampilin. Nama-nama yang tadi ada di depan yang berwarna kuning adalah orang-orang yang sudah selesai follow up dan melakukan follow up kepada orang lain. Kalau teman-teman bingung follow up itu apa sih? Follow up adalah salah satu step pemuritan yang ada di komunitas kita di Shine. Ya, dan itu dilakukan one on one, ada juga yang dalam grup. Intinya adalah supaya kita semua bisa punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Karena saya mau bilang begini ya, core dari pelayanan di Shine Community adalah discipleship, amin, pemuritan. Dan saya berdoa nih, gak cuma mereka, ada sekitar 62 orang ya, tapi juga semua teman-teman nanti akan ikut follow up, amin. Dan kalian yang sudah selesai akan memfollow up teman-teman yang belum. Sehingga pemuritan bukan cuma jadi slogan yang sering diomongin di atas panggung, tapi jadi sebuah culture di dalam komunitas ini. Yang mengerti boleh katakan amin. Jadi kita mulai ini dari tahun 2020, terus waktu pandemi kita sempat stop, akhirnya ada beberapa yang terus ngelanjutin secara online, one on one, nge-zoom. Koko juga pernah, waktu itu Koko lagi di Galang, terus Koko nge-zoom sama Jeffrey gitu ya, kita follow up bareng, pemuritan bareng, sampai akhirnya selesai. Tapi memang congratulationnya ini ketunda-ketunda sampai hari ini. But anyway, yang penting sudah selesai, dan pesan Koko buat teman-teman yang sudah selesai, jangan berhenti di kalian, amin. Pemuritan dimulai oleh kita, tapi tidak boleh berhenti di kita.
dimulai oleh kita jadi murid tapi tidak boleh berhenti di kita. Artinya kita harus melanjutkan pemuridan itu buat generasi ini. Yuk kita arahkan tangan, kita berdoa buat semua teman-teman yang sudah selesai follow up. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh secara resmi Tuhan berdoa buat setiap teman-teman yang sudah menginvestasikan waktunya dan hatinya untuk jadi murid. Karena sebelum kami memuridkan, kami harus jadi murid terlebih dahulu. Dan aku bersyukur ada orang-orang yang memberikan hati dan waktunya, yang belajar lemah lembut untuk dididik dan dibimbing oleh orang lain untuk boleh mengenal Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan berkati mereka sebab mereka memenuhi amanat agung-Mu. Sebab mereka memilih untuk menjadikan your last command their first concern Tuhan. Perintah terakhir Tuhan jadi prioritas utama, makanya mereka melangkah menyelesaikan follow up. Bahkan mereka juga memberikan follow up buat orang lain. Tuhan, aku bersyukur biar kiranya setiap nama mereka Tuhan dicatat oleh Tuhan sendiri sebagai orang-orang yang dikenal sebagai murid Kristus, bukan hanya believer, tapi murid Kristus, bukan hanya sekedar follower, tapi disciples of Christ. Tuhan berkati supaya pemuridan ini dimulai dari mereka, tapi tidak akan pernah berhenti di mereka. Mereka akan terus melakukan follow up buat teman-teman mereka, buat generasi yang lebih muda, buat orang-orang yang ada di kantor mereka yang mau kenal Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, segala kuasa di surga dan bumi telah diberikan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku, Tuhan Yesus sendiri, menyertai kamu sekalian sampai kepada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk para penjaga generasi, para murid Kristus yang siap diutus untuk memuridkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa sama-sama, katakan amin. Oke, kasih tepuk tangan, tunggu jangan turun dulu. Sekarang yuk kita arahkan tangan buat teman-teman yang ada di jemaat. Yuk kita arahkan tangan buat teman-teman yang ada di jemaat. Yuk kita angkat tangan kita. Tuhan, aku juga berdoa kami mau mengimpartasikan biar apa yang sudah kami lewati boleh juga terus mengalir kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Setiap jemaat jiwa baru sekalipun, kamu tetap adalah murid Kristus. Kamu ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan, tapi kita ada di tempat ini untuk jadi murid yang memuridkan. Kami lepaskan berkat, the spirit of discipleship turun atas setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pemuridan itu bukan jadi hal yang aneh, tabu, tapi jadi sebuah gaya hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, we release the blessing and the spirit of discipleship in Jesus name we pray. Sama-sama katakan amin. Oke, tepuk tangan. Semuanya silakan duduk sekali lagi. Thank you. Oke. Nah, sebelum kita doa berkat, kita juga akan berdoa buat dua pasang ya. Dua pasang. Yang satu ada di online, boleh di share screen juga, boleh ditampilkan di Zoom. Yang satu lagi ada di sini, boleh slide-nya ditampilkan. Yang pertama kita mau say happy wedding buat Bang Andre. Bang Andre boleh maju ke depan. Dan istrinya Devi. Silakan Devi, boleh maju ke depan. Di sini aja. Oh, dijemput dulu. Oke, terus juga ada yang di Zoom hari ini, ada Bang Johan dan juga Kak Weni. Tapi dia nggak bisa hadir karena adiknya baru saja keluar dari rumah sakit, jadi harus dijaga. That's why Kak Weni dan Bang Johan juga hadir di Zoom. Nah, kita tunggu ya biar sama-sama teman-teman nanti bisa lihat. Nah, untuk Bang Johan biasanya dia melayani di soundman di belakang, mungkin teman-teman gak terlalu familiar, tapi dia ada di belakang, dia yang mengatur sound baik yang online maupun yang ada di sini yang onsite supaya kita bisa sama-sama nikmatin ibadah. Kak Weni, mungkin kalian bisa lebih kenal karena Kak Weni sering melayani sebagai worship leader. Terus ada Bang Andre juga di sini. Ya, itu Kak Weni. Boleh diperbesar. Ini ada Bang Andre yang melayani di bass ya, dan juga istrinya ya, Devi ya. Namanya Devi. Bilang hai Kak Devi. 1 2 3. Sekali lagi. 1 2 3. Hai. Oke. Nah, ini dia. Weni sama Johan bisa buka maskernya? Atau lagi di luar ya? Lagi di rumah sakit kok. Kalau bisa dibuka, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, yuk sekarang kita mau doa. Iya, jadi ini 2 pengantin baru nih loh.
ya, 2 pengantin baru dan yang Koko syukuri adalah mereka terus melayani Tuhan. Ya, setelah mereka berkeluarga, mereka justru akan melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Yang percaya katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Ya, Anda sini aja dulu, nggak apa-apa. Yuk kita arahkan tangan buat mereka. Mungkin ada teman yang tanya kenapa kita nggak lihat pengumumannya ya di HOG News, karena mereka melaksanakan pemberkatan nikahnya bukan di gereja kita. Jadi tidak masuk di informasi yang ada di HOG News. Tapi mereka tetap adalah bagian dari keluarga Shine. Amin. So that's why hari ini kita buat khusus spesial buat mereka, baik Weni, Johan, Andre, dan juga Devi. Yuk kita arahkan tangan buat mereka. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami berdoa terlebih dahulu secara khusus untuk Andre dan Devi. Kami percaya ada tujuan Tuhan mempersatukan mereka sebagai pasangan suami istri. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini generasi sedang menanti-nantikan pasangan yang takut akan Tuhan, pasangan yang mencintai generasi. Dan aku berdoa engkau dapati di tempat ini Andre dan Devi. Tuhan berkati anak-anakmu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk boleh melihat Andreas dan Devi Tuhan melayani di tempat ini, hadir di tempat ini, tertanam di tempat ini. Dan kami berdoa mereka akan jadi murid Kristus dan memuridkan banyak pasangan-pasangan muda yang lainnya Tuhan. Dari mereka akan jadi contoh dan example dari godly marriage, pernikahan yang takut akan Tuhan. They will raising up godly generation. Akan ada anak-anak yang takut akan Tuhan, dibesarkan, dilahirkan, baik anak jasmani mereka sendiri maupun anak-anak rohani. Tuhan, terima kasih. Kami melepaskan berkat generasi atas Andre dan Devi. Kami juga mengarahkan tangan kami untuk Johan dan Weni. Tuhan, terima kasih. Sekalipun mereka nggak bisa hadir, tapi kami yakin kau hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Dan kami di sini mengarahkan tangan kami berdoa untuk Bang Johan, untuk Weni. Tuhan yang juga sudah menyertai hubungan ini sampai akhirnya mereka bisa menjadi satu di dalam Tuhan. Nyatakan terus big plan-nya Tuhan supaya mereka boleh bergandengan tangan sebagai pasangan, sebagai partner untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa berkati biar mereka boleh jadi godly marriage, pernikahan mereka takut akan Tuhan, dan dari mereka raising up godly generation, baik anak jasmani maupun anak rohani. Berkati apa yang menjadi kerinduan mereka, seluruh kebutuhan mereka Tuhan cukupkan dan pelihara. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas Andre, Devi, atas Johan dan Weni. Tuhan, kami berdoa pakai mereka Tuhan lebih dahsyat lagi. Apa yang mereka rindukan di tahun ini Tuhan yang menyediakan. Dan kami berdoa mereka akan mengalami marriage up. Kehidupan mereka akan upgrade. Mereka nggak akan downgrade. Secara bersama-sama mereka akan upgrade to fulfilling your calling. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran mereka di dalam keluarga besar Shine ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah berdoa sama-sama katakan amin. Oke, sekali lagi congrats ya, nanti bisa kasih congrats langsung setelah ibadah selesai. Thank you Weni and Johan. Get well soon buat adiknya. Yuk kita angkat tangan, kita mau doa berkat. Yuk kita terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Yuk kita siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Thank you Lord. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah dan terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita semua untuk terus mengaktifkan GPS kita dan hidup mengikuti kehendak Tuhan. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Happy Sunday. God bless you. Happy Sunday all. God bless you all.